Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel kami, Make It Simple Channel. Di sini kita akan membuat hal yang rumit menjadi gampang dan yang berat menjadi ringan. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk trading forex. Tapi kali ini kita akan mendengar langsung dari pelaku atau ini pakarnya karena sudah malang melintang di dunia forex sejak puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu lah ya. Jadi cukup panjang, pengalaman cukup banyak. Jadi malam ini narasumber kita adalah Bapak Gunawan BST. Ya. Jadi saya sudah perkenalkan, saya Gunawan BST. Saya sudah mulai trading forex itu diajak teman gitu ya. Itu dengan platform yang sekarang sudah ganti nama. Jadi saya sebutkan aja Marketiva. Kalau yang kalian yang ngerti Marketiva berarti sama tuan. Itu tahun berapa itu Marketiva itu? Sekitar tahun 2006-2007 saya mulai. 2006-2007. Dan pada saat itu satu-satunya platform trading forex yang paling populer. Setahu saya sebelum muncul yang lain-lain itu yang ada itu yang Marketiva. Cuman Marketiva itu. Iya. Di Indonesia ya, di Indonesia ya maksudnya. Ya. Jadi beliau ini sudah main forex sejak tahun 2007. Kalau dari sekarang kira-kira sudah 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. 15 tahun. Tapi pengalamannya itu tentu saja tidak bisa langsung untung. Jadi kalau ada yang 1 tahun, 2 tahun untung itu agak mustahil karena ada rentang 1 tahun yang ada momen-momen tertentu seperti Natal, musim panas di Eropa, itu kan beda ritmenya. Oke, jadi seperti kita ketahui sebenarnya trading ini kan ada beberapa macam trading ya. Ada trading saham, ada trading kripto, ada trading komoditi, ada trading forex. Ya. Kalau trading forex sendiri itu apa? Pengertiannya atau definisinya yang benar itu seperti apa sebenarnya? Trading forex itu sebenarnya trading margin. Jadi makanya itu lebih cepat putarannya gitu, dan dia itu memperdagangkan mata uang dunia, terutama mata uang yang utama seperti yen, dolar, pound sterling. Jadi kita mendapat keuntungan dari selisih harga jual, harga beli. Iya, atau harga jual, harga beli atau harga beli, harga jual. Jadi bisa dua arah Ya. karena dia sifatnya margin. Oh, jadi bisa dua arah ya. Kalau saham kan kalau naik baru untung. Kalau ini turun pun bisa untung berarti. Bisa Untung ya, itu bedanya. Jadi kalau kita kembali ke instrumen trading yang tadi ya, saham, forex dan kripto dan macam-macam. Kira-kira trading forex ini dibanding instrumen trading yang lain itu kelebihannya apa atau mungkin ada kekurangan juga? Kelebihan trading forex itu dia lebih benar-benar based on fundamental. Jadi karena dia tidak ada pemain utama, tidak ada pemain yang bisa dominan, bahkan bank sentral pun tidak bisa 100% mengendalikan mata uang. Jadi kalau mata uang itu sifatnya floating gitu ya? Iya, floating. Jadi benar-benar karena misalkan ekonominya menyusut kayak Brexit gitu, otomatis bisnis Inggris di Eropa mengecil, otomatis jadi dipengaruhi ekonomi makro ya? Iya. Kalau saham misalnya ekonomi makro turun, tapi ada satu perusahaan mungkin yang naik ya? Oh iya. Tapi kalau forex ya seragam berarti? Hampir seragam. Hampir seragam. Dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global. Oh. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai forex ya, tapi masyarakat umum itu image-nya atau konotasinya kalau trading forex itu spekulatif. Jadi seperti judi lah, bukan seperti investasi. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Bahkan saham pun sekarang ini dikonotasikan sebagai judi. Jangan main saham, terlalu cepat rugi. Ya. Karena yang ada di media sosial, yang ada di media ataupun YouTube, sebagian besar itu sedikit melenceng dari yang esensinya trading sebenarnya. Jadi dia lebih banyak, kalau kita lihat konten-kontennya, menjanjikan keuntungan cepat dan sebagainya, tapi tidak tahu resikonya dan tidak tahu cara bermainnya. Jadi kalau ada konten YouTube misalkan
diajarin sampai selesai 1 jam, itu nggak mungkin. Ya, tapi gini, kalau kita lihat fenomena di luar itu trading forex itu kebanyakan orangnya malah rugi. Iya. Ya, jadi tidak untung. Jadi pertanyaannya adalah pertama, apakah kita bisa menjadikan trading forex ini sebagai suatu penghasilan utama seperti kalau kita kerja di kantor, dapat gaji yang konstan lah istilahnya. Tapi kalau trading forex ini kan kalau kita dengar di luar malah banyak yang rugi atau malah ruginya bisa besar. Bagaimana fenomena menjelaskan fenomena? Jadi 99%, 99,9% pemain forex itu memang rugi. Kenapa? Karena trading forex itu sebenarnya pekerjaan profesional, seperti halnya dokter yang perlu ilmu dasarnya, insinyur yang perlu ilmu dasarnya. Jadi ketika orang hanya melihat kulitnya saja, misalkan bukan seorang tukang las yang profesional mengelas, ya kelihatannya benar gitu, tapi salah. Dan sebagian besar itu salahnya karena sangat mendasar, pengetahuannya itu salah kaprah, jadi tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian dia didorong-dorong oleh temannya atau siapa, karena marketing gimmick ya oleh para afiliator. Iya. Oke, jadi pemirsa catat 99% rugi. Ya, itu karena memang trading forex itu bukan pekerjaan sampingan, ya betul ya. Betul. Ada ilmunya, ada spesialisasinya lah istilahnya. Kalau sebagai dokter spesialis. Kalau hanya mengenal kulitnya kemudian main, apalagi dengan iming-iming para afiliator yang melakukan marketing gimmick, melakukan flexing, ya tentu saja pasti 90% tadi ya, pasti akan kalah. Pasti kalah. Karena kan kalau menurut hukum probabilitas 50-50, diulangi lagi 50-50, akhirnya kan mengecil 25, akhirnya 12,5%, akhirnya 6,25%. Jadi peluangnya turun. Jadi pasti kalah. Di satu sisi manusia itu kan mempunyai psikologis kan, makin berdebat-debat ya, akhirnya yang terjadi apa? Cut loss, margin call, sampai modalnya habis. Jadi karena panik, kok turun, dia lebih nervous lagi, lebih salah lagi istilahnya ya. Jadi kalah lagi, akhirnya modalnya habis. Itulah yang terjadi di 99% pemain trading forex. Mungkin malah 99,9. Jadi harus hati-hati nih ya, 99%. Kalau ada afiliator ngomong ini menghasilkan, no. Tapi ada memang 0, berapa persen tadi yang menghasilkan. Gimana itu? Memang sebenarnya bisa menghasilkan kalau kita profesional. Biasanya begini, trader forex yang untung itu akan cenderung selalu untung, akan selalu konsisten untung. Tapi kalau Anda misalkan karena untung-untungan gitu ya, sekali menang, kemudian kalah, itu ya akan terjadi hukum probabilitas lagi. Jadi kalau sekali kalah kita stop ya, berarti nggak usah main lagi. Ya belajar lagi. Wow. Jadi gini, kita nanti akan membahas lebih lanjut apakah trading forex bisa dijadikan sebagai salah satu penghasilan tetap atau gimana. Tapi sebelumnya kita akan membahas yang lagi viral. Lagi viral ini adalah mengenai robot forex ya. Sekarang kan afiliator itu mempromosikan lah dengan marketing gimmicknya itu bahwa kita punya ini seperti tool ya, robot forex itu kan sebenarnya tool ya, tool yang betul-betul bisa membantu Anda untuk selalu menang. Nah, gimana kira-kira? Robot forex itu sebetulnya sudah ada sejak dulu dan itu juga ada kompetisinya. Ada kompetisi. Itu berarti yang betul-betul profesional, trader forex profesional masing-masing membuat tool sendiri-sendiri ada robot forex, membangun algoritma yang mendekati kenyataan. Itu ada kompetisinya ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang robot forex dijual sebenarnya gimana? Robot forex itu yang biasanya penyalahgunaan itu biasanya kalau digabung dengan dia harus pakai platform tertentu. Iya, itu hampir pasti logikanya kan seperti ini ya. Yang pemilik platform itu kan ingin untung, nggak mungkin dia mendirikan platform mesti tujuannya dapat untung. Iya, dapat untung. Tapi kenapa banyak orang bisa percaya bahwa dia akan memberi uang kepada Anda? Itu yang
di satu sisi, walaupun seolah-olah dia nggak ada afiliasinya, tetapi tetap saja dia harus transfer ke sini. Ya, jadi kalau kita main robot forex diarahkan ke platform tertentu itu berarti pasti bisa dipastikan itu investasi bodong. Artinya apa? Artinya bahwa kalau robot forex itu sebuah tools itu harusnya dipakai di platform manapun bisa. Tapi kalau dia mensyaratkan satu platform ya berarti algoritmanya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga Anda pasti kalah. Dan bahkan platformnya itu kalau pakai robot bisa banyak testimoni itu sedikit berbeda dari yang terjadi. Jadi bisa mengatur Anda seolah-olah menang, kemudian kalah. Apalagi yang beli robot forex nggak ngerti basicnya main trading forex. Dan sebenarnya robot forex itu bagus. Saya sendiri juga mengembangkan indikator itu, dan seorang pemain forex itu harus memiliki indikator yang individual, maksudnya yang dia benar-benar paham, dia benar-benar kembangkan gitu. Karena ini secara manusia kita ini kan sering lupa gitu kan. Emosi kita sering tertekan gitu kan. Tanpa jadi bantuan alat bantu yang wajib dipunyai oleh seorang trader forex. Trader forex. Tanpa memiliki tool itu hampir pasti kita akan seperti manusia yang ya betul. Emosional gitu. Kalau misalnya petani punya alat, ya bukan punya alat, dokter punya alat spesial, ya kalau trader forex alatnya yang tadi algoritma tadi yang berupa robot forex yang kita sebut robot forex gitu ya. Indikator. Ya indikator. Kalau robot forex itu dia mengambil alih buy and sell, itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau dia hanya memberi warning itu lebih, kita kan masih punya, karena tidak mungkin semua algoritma itu dirumuskan. Jadi sebagai algoritma, robot forex ini sebenarnya hanya sebagai tool ya bagi kita. Sebagai tool, tapi sangat penting sekali. Tapi di luar sana banyak afiliator yang mengatakan bahwa ini robot forex kita ini yang satu platform tentu ya, ini dijamin Anda pasti selalu untung, tidak pernah rugi. Jadi ada afiliator yang menyatakan seperti itu, gimana sebenarnya? Itu kemungkinan besar salah. Yang pertama itu karena pasti tidak benar ya? Pasti tidak benar. Karena secara matematika tetap saja dia ada peluang 50%. Ketika diulangi 2 kali berarti kemungkinan menangnya turun jadi 25%. Kemudian 12%, 6%. Jadi secara matematika itu sudah nggak mungkin. Yang kedua, bahwa tidak semua informasi itu, indikator itu bisa dimasukkan ke dalam, sangat berat sekali ke dalam algoritma tersebut. Karena seperti misalkan news sorting itu kan, ya tentu saja robot nggak bisa baca berita ya, nggak bisa baca berita, nggak punya sense lah. Padahal yang menggerakkan itu berita. Misalkan ada pengumuman dari The Fed, pengetatan tapering, dia kan nggak bisa ngerti kapan akan dimulai, masa mau betul. Dan seberapa intens berita itu ada, dia kan nggak bisa mendeteksi. Jadi kalau kita ada tawaran dari afiliator atau dari siapapun penyedia platform trading forex untuk menggunakan robot, sebaiknya kita menggunakan, atau kalau kita mau trading sebaiknya kita menggunakan robot forex atau tidak? Sebaiknya menggunakan indikator dan hindari robot forex. Jadi sebaiknya tidak pakai robot forex. Robot forex pasti dia akan menyesatkan. Jadi karena sebenarnya yang kita pakai itu hanya toolsnya tadi ya. Dia akan konsisten pada situasi tertentu. Padahal situasinya sering berubah. Ya, betul. Jadi pertama robot tidak bisa membaca berita. Dia tidak bisa membedakan tadi intensitas berita. Apa yang lagi happening ya. Di tren di masyarakat dia tidak tahu juga. Jadi dia hanya algoritma yang dirancang untuk sesuatu. Oh ini pas ini ya oke, pas itu. Tapi kalau keadaan berubah, dia tidak bisa apa-apa. Tetap aja dia jalan seperti itu. Jadi itu yang menyesatkan. Jadi kalau ada afiliator bilang ini robot forex tidak pernah rugi, ya kita harus
ekstra waspada, hati-hati. Pasti itu, ya hampir dipastikan itu adalah tidak benar atau itu semacam investasi bodong. Karena ini juga berlawanan dengan hukum high risk high return tadi. Iya. Nggak mungkin ya orang menang. Yang ketiga tanpa resiko. tidak mungkin hal yang menghasilkan itu di-share. Oh. Jadi penyedia platform itu dia mendirikan platform ya cari untung sebenarnya. Nggak mungkin dia untuk membuat Anda kaya. Ya, istilahnya seperti itu. Itu tidak mungkin. Nggak make sense. Justru kalau Anda mendapatkan untung, itu masalah besar bagi dia. Oke. Jadi sebenarnya sebagai pemain forex yang sudah malam melintang ya sudah belasan tahun tadi, pernah pakai robot forex mana? Enggak. Tidak pernah. Pernah nyoba, tapi Hanya nyoba saja. nyoba. Tapi kalau Karena bikin dia- algoritmanya bikin sendiri ya, bikin toolsnya bikin sendiri. Jadi algoritma yang saya bikin itu berjenjang mulai dari sederhana sampai bertahun-tahun, akhirnya makin sempurna dan itu menurut saya memang sangat membantu karena di situ tuh ada pengalaman kita, ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang kita masuk. Dari situlah sebenarnya indikator itu membantu kita karena manusia itu kan nggak stabil. Ya. Jadi kembali lagi kalau itu algoritma sebagai tool memang harus kita betul-betul kuasai. Dan kita harus bisa mengembangkan sendiri, mengcustomize sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan style trading kita. Nah, Sesuai pengalaman. gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang baru atau pengen masuk ke dunia trading forex, kira-kira apa sih sebenarnya syarat-syarat utama yang diperlukan? Yang pertama tentu saja Anda harus memiliki ilmu ekonomi, Ya, knowledge ya. knowledge. Knowledge terdiri dari apa saja? Knowledge itu tentang fundamental ekonomi, efeknya terhadap kurs mata uang. Karena gini, misalkan ekonomi Indonesia lagi banyak masalah, lagi banyak kerusuhan, hampir tidak mungkin 100% bahwa rupiah akan menguat. Demikian juga di Amerika, di Inggris dan sebagainya, itu hal yang umum dan fundamental. Dan kemudian ada hal-hal yang kecil lagi, misalkan saja grafik penjualan kendaraan itu menunjukkan indikator seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat, tingkat ekonomi tingkat konsumsi masyarakat. Karena seperti kita ketahui ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi, sektor dan konsumsi. hampir semua negara emang digerakkan oleh Konsumsi. Ya, jadi yang pertama kita harus punya knowledge ya, knowledge mengenai fundamental, mengenai makroekonomi, mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap tren-tren konsumen. Tapering, pengetatan dolar, stimulus itu kan pasti mempengaruhi volume dolar di global, otomatis mempengaruhi Ya, setelah tingkat kurs. fundamentalnya apa lagi? Yang kedua adalah Indikator. Berarti harus punya tool tadi ya. harus punya Untuk membuat tool dia harus punya pengetahuan mengenai teknikal tadi. lebih baik lagi kalau kalian itu bisa programming indikator sendiri karena gini, terkadang kalau itu pengalaman teman saya juga, kalau dia nyuruh orang selain bayar mahal gitu kan, yang dia inginkan sama yang diketik itu agak berbeda gitu. Pengertiannya itu beda, padahal kan harus detail gitu. Kalau pengertiannya beda, otomatis outputnya kan beda. Dan itu harus dikembangkan. Kalau kalian bisa, itu lebih baik kan bisa dikembangkan terus-menerus. Misalkan minggu ini ada mempunyai clue yang bagus sekali, lalu diketik di situ bisa. Ya, oke. Jadi nomor 2 adalah technical skill. Technical skill ini kita harus bisa mengcustomize atau membuat sendiri tool kita, ya, indikator sebagai tool, sebagai indikator tadi, sebagai ya algoritmanya kita harus menguasai. Kalau bisa ya bisa bahasa pemrograman. Kalau misalnya orang awam yang tidak bisa baca pemrograman, ya nyuruh orang lain. jadi harus konsultasi dengan orang IT. Berarti rumit ya sebenarnya. Gini ya, yang perlu kita ketahui bahwa waktu kita trading di forex, kita ini sebenarnya melawan pemain-pemain top di bursa efek.
New York, Jepang, London. Itu kan hampir tidak mungkin kalian bisa menang di permainan zero sum game kalau tidak bisa setara dengan mereka. Atau jauh lebih pintar dari mereka mestinya, atau lebih pintar sedikit. Ya, itu susah ya berarti. Susah. Makanya yang tadi saya bilang bahwa 99,9% itu apalagi yang amatiran hampir pasti. Jadi ini profesi trader saham ini profesi yang betul-betul membutuhkan tingkat pengetahuan yang sangat tinggi ya. Mulai dari fundamental, teknikal, harus bisa baca pemrograman ya, supaya kita bisa memasukkan pengalaman kita menjadi satu pertimbangan untuk keputusan, untuk indikator. Oke, jadi sebagai seorang trader yang pertama tadi kita harus punya fundamental, pengetahuan knowledge yang bagus. Kemudian kita juga harus menguasai technical skill ya mengenai tools tadi, indikator. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jam terbang. Jam terbang. Kenapa jam terbang? Jam terbang itu karena di forex itu ada siklus. Oh, siklus tahunan di mana konsumsi produksi di Eropa, di negara-negara subtropis itu di mana musim dingin dan musim panas itu berbeda. Tingkat belanjanya juga beda. Jadi itu kalau kita mengabaikan itu kita akan salah gitu. Salah melihat trennya karena salah melihat tingkat konsumsi. Jadi jam terbang ya, bukan hanya pengetahuan fundamental, bukan hanya pengetahuan teknikal tadi, tapi harus jam terbang karena ya tadi ada siklus, ada seasonal ya, yang kita harus mengalaminya karena berbeda-beda. Apalagi kita ini trading kan di secara global ya. Iya, secara global. Pemainnya otomatis rata-rata di daerah subtropis di Eropa, di negara-negara maju lah ya, di Eropa dan Amerika. Jadi kita harus bisa memahami itu. Jadi kalau ada afiliator atau ada orang trader forex yang baru setahun 2 tahun, kemudian bikin YouTube sudah bisa ngomong macam-macam, ya harus hati-hati. Harus hati-hati karena dibutuhkan jam terbang yang cukup tinggi memang. Iya, jam terbang tinggi dan jam terbang itu bukan hanya tahunan juga, harian juga. Karena antara hari Senin dan hari Jumat itu berbeda. Hari Senin itu orang masih meraba-raba melihat trennya. Hari Jumat itu. Tapi kalau harian kan memang bisa kita ulang banyak. Lebih banyak. Tapi kalau tahunan itu juga mempengaruhi. Jadi minim kita harus mengalami berapa? 2 kali. 2 kali. Jadi minim 2 tahun ya, 2 tahun tapi itu pun belum bisa membuat kita betul-betul punya sense yang bagus ya. Nah, jadi hati-hati kalau ada trader forex yang bilang mereka baru setahun 2 tahun terus kemudian bisa ngomong, apalagi kalau itu afiliator bilang bahwa forex bisa menghasilkan uang dengan cepat, itu pasti itu 100% itu tidak benar. Jadi selain syarat-syarat tadi, 3 ya sudah. Ada lagi syaratnya? Yaitu psikologis kita harus stabil. Psikologis harus stabil. Kenapa harus stabil? Jadi psikologis itu sebenarnya dibangun atas pengalaman, atas pengetahuan fundamental, atas pengetahuan teknikal kita. Jadi bukan seolah kita dimotivasi untuk stabil gitu, bukan. Tapi karena ya ketiganya yang tadi itu, kombinasi ketiganya antara fundamental. Itu yang membuat kita percaya diri. Iya, karena tanpa percaya diri kita akan selalu kita yakin percaya diri karena memang pengetahuannya sudah cukup, teknikalnya bagus, pengalamannya sudah cukup. Ya, percaya diri itu penting karena tidak mungkin kita selalu di atas angin. Ya, karena emosi saat kita akan tertekan. Emosi orang kan naik turun pasti itu. Jadi kalau selama emosi naik turun, padahal kita yang hadapi itu menghadapi pemain-pemain internasional ya, secara global pemain. Jadi kalau seolah-olah forex itu gampang itu pasti salah. Karena yang kita hadapi itu ini adalah permainan zero game. Sum zero game. Ketika kita menang, ada pihak lain yang kalah. Ya. Padahal yang kita hadapi itu siapa? Pemain-pemain top di London, New York, Jepang, dan juga Bank Sentral. Oke, jadi itulah kira-kira 4 syarat. Yang pertama kita harus mempunyai pengetahuan mengenai fundamental ekonomi, makroekonomi yang bagus. Kemudian kita mau
mempunyai skill, technical skill yang bagus, kemudian kita punya jam terbang yang cukup, mengalami semua pengalaman, dan yang ketiga adalah emosi yang harus stabil. Jadi itu di dalam setiap profesi, selain syarat-syarat yang dasar itu kan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tulisnya itu apa? Ada apa enggak? Yang paling penting itu jangan melakukan trading dengan uang beneran tanpa Anda punya pengalaman skill. Jadi maksudnya ini harus memakai uang virtual dulu, karena itu latihan lah, latihan dulu. Pakai dummy dulu. Pakai dummy dulu. Itu pun juga harus tetap baca buku. Ya, jadi sambil latihan, sambil baca buku. Iya, pengalaman saya itu saya sudah banyak baca buku tentang forex. Jadi tanpa kita membaca buku itu hampir mustahil kita tidak mengetahui banyak hal. Kalau pengalaman kita sendiri itu tidak akan kita memperkaya pengetahuan yang lebih luas. Ada banyak buku forex yang bagus dan pengalaman-pengalaman dari para orang yang hebat. Itu harus kita baca. Karena dari situlah mereka men-sharekan cara berpikir, cara menghadapi situasi sulit. Jadi istilahnya kalau kita mau latihan itu ada fasilitasi ya, Pak? Di mana kita bisa latihan? Oh, kalau latihan saja ada di platform. Di platform pun ada. Tapi kalau untuk baca buku ya inisiatif sendiri. Jadi harus latihan dulu ya. Pertama itu ya, tulisnya jangan langsung terjun. Harus sudah latihannya cukup. Kemudian ya itu tidak panik. Ya, kemudian tidak panik. Ya itu saja. Jadi yang paling penting itu jangan melakukan trading ketika Anda tidak punya pengetahuan yang cukup. Baca buku dulu. Dari situ juga ada pengalaman orang yang gagal, orang yang sukses. Karena kita perlu mengetahui cara orang berpikir, cara orang sukses di bidang itu yang berpikirnya seperti apa. Karena tanpa itu ya kita meraba-raba sendiri gitu. Terlalu banyak errornya yang dibikin. Oke, itu kira-kira dulunya seperti itu ya. Kalau misalnya ini ya, kita sekarang kan sudah mau. Oke, jadi itu tulis ya yang harus dilakukan. Sekarang kalau untuk para pemirsa ini yang masih muda-muda yang mau masuk ke dunia trading forex atau pengen menjadi pemain forex, kira-kira apa advice-nya atau nasihatnya bagi mereka yang mau masuk ke dunia forex? Untuk kita yang tinggal di Indonesia ya, ini mau nyalakan negara sendiri, tapi memang menurut saya belum terlalu layak untuk dilakukan. Karena ada beberapa kendala. Kendalanya itu adalah bahwa kita itu trading kan pasti ada platform, nggak mungkin trading sendiri. Platformnya itu ada dua, yang lokal terdaftar di Bapepti dan yang internasional atau bisa dibilang nggak jelas itu nggak terdaftar. Dan regulasi tidak mengatur mereka. Regulasinya antara broker dan pemain saja. Nggak ada kalau ada masalah dengan pembayaran dan sebagainya kita nggak bisa komplain. Jadi masalahnya di sebagian besar ya, yang saya ketahui itu yang di Bapepti itu sepertinya dibandingkan internasional terlalu besar. Itu kendala yang secara psikologi sangat mengganggu. Ya mungkin spread bisa dijelaskan apa? Spread itu adalah selisih antara kita jual dan beli. Jadi kayak kita beli emas gitu ya, sama-sama 1 gramnya, belinya kan otomatis lebih mahal daripada jualnya. Nah, di broker lokal itu spreadnya itu terlalu tinggi. Ya, jadi keuntungannya diambil mereka. Kalau kita ingin capital gain itu terlalu berat gitu. Dan itu kan mempengaruhi psikologi. Jadi brokernya selalu untung. Kita mau jual harga tinggi, mau beli harga tinggi, mau jual harganya rendah. Spreadnya diambil mereka sehingga gain kita tinggal kecil sekali, sulit untuk nunggunya terlalu lama dan itu mengganggu psikologis. Kalau yang di internasional? Yang di internasional itu ya terkait
peraturannya tadi ya, birokrasinya. Masalah gini, ketika Anda itu seorang trader yang sering kalah, pasti dijamin akun Anda akan aman-aman saja. Tapi mereka itu sebenarnya di luar negeri yang trader internasional, platform internasional tadi, legal atau tidak legal? Kalau yang resminya ya, kita tahu di salah satu kaos klub sepak bola Inggris itu, Liga Inggris, ada namanya platform Forex itu resmi. Tapi kan mereka bekerja di negara-negara tertentu. Artinya kita sebagai orang Indonesia nggak bisa trading di sana. Kayak saya sebutkan namanya dia, iMiTrade itu ya. Kalau kita tahu orang Indonesia ditolak. Kenapa? Ya memang dia tidak melayani kita. Oh gitu. Berarti yang ada di sini itu ilegal gitu ya. Saya kurang tahu, tapi kalau kita chatting dengan customer-nya itu dia bisa Indonesia. Jadi yang platform-platform yang legal yang bagus belum tentu menerima kita. Belum tentu. Yang menerima kita itu biasanya di maklari, Iya. dibrokeri oleh orang-orang lokal. Mungkin bukan istilahnya di maklari, tapi numpang gitu. Ya mereka yang sebagai resellernya gitu. Saya kurang tahu hubungannya apa, tapi seolah-olah dia itu mandiri gitu. Jadi otomatis kan kalau kita untung ya dibayar kita. Loh, mereka platform itu kan bisa di copy. Oh jadi belum tentu, mereka belum tentu wakilnya dari platform internasional. Ada yang lokal sama lain. Oke, jadi itu kira-kira ya para generasi muda yang ingin menjadi seorang trader forex profesional. Ya. Tadi syaratnya seperti itu, cukup berat. Setelah itu, environment di Indonesia ini sudah tak mendukung. Jadi kalau Anda kemudian menjadi trader dengan platform lokal yang spreadnya besar, gain Anda untuk main kecil, kemungkinan untuk untung kecil. Apalagi bagi pemula. Ya, kalau kecil lah nggak bisa untuk hidup lah kira-kira. Tapi kalau Anda ikut yang internasional, banyak kan ilegal ya. Tidak dilindungi undang-undang. Ya artinya kalau Anda menang kemudian akun Anda bisa di-block. Maksudnya seperti ini ya, di forex itu ya. Kalau Anda menang, itu Anda akan cenderung menang. Kalau Anda kalah, untuk menang itu akan sulit sekali. Karena emang ya seperti itu, karena terlalu kompleks. Jadi kira-kira makanya 99% itu uang Anda hilang atau Anda gagal. Jadi harus berhati-hati. Jadi inilah kira-kira perbincangan kita mengenai seluk-beluk trading forex. Ya karena kita langsung dari sumbernya, langsung dari pelakunya yang sudah malang melintang belasan tahun di dunia forex. Jadi semoga ini menjadi pencerahan, menjadi ya referensi lah kalau Anda ingin mau betul-betul masuk menjadi ke dalam dunia trading forex dan menjadi trader. Jadi itu kira-kira yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Make It Simple Channel.